Yuk, balik lagi sama gua di channel Bermatin dan selamat malam teman-teman ya. Seperti biasa saya upload di malam hari, tapi nanti khusus untuk Kamis saya bisa upload mungkin sekitar siang atau sore hari Kamis teman-teman ya. Jadi ya, untuk kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga ada Phantom, kemudian ada AAV, XRP, Shiba dan lain sebagainya nih ya. Jadi sembari bahas Bitcoin kemudian lanjut quick update untuk altcoinnya. Jadi sedikit reminder juga untuk ini tanggal 16, 17, 18 ini dan 19 ini ada beberapa news event penting. Biasanya tuh jatuhnya ataupun ya keluarnya itu jam setengah 8 malam, setengah 10 malam, dan paling pentingnya ini ya istilahnya raja terakhirnya itu di jam 10 malam ya, tanggal 19 Mei. Itu kakek Paul mau speech teman-teman. Ya jadi bisa diperhatikan lah ya untuk pergejolakan atau pergerakan market menjelang tanggal-tanggal berikut di minggu ini dan juga jam-jam yang tadi juga sudah saya sampaikan. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya bahas dulu untuk si Bitcoinnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, belum saya apa-apain juga setelah video kemarin, pembahasan video kemarin. Setelah dia di sini penurunan signifikan gitu ya. Minimal waktu pemantulan atau kenaikannya pun ini perlu sekali dipantau dengan seksama dengan beberapa area yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Kemudian menggunakan bantuan kakek Fibo juga. Di sini ada 27.800-an ya. Kemudian di sini juga ada sekitar 28.300-an dolar gitu. Nah, itu menjadi beberapa area yang perlu dipantau untuk pergerakan si Bitcoin khususnya secara daily time frame. Jadi kalau saja di sini turun drop signifikan, kemudian kenaikannya pun korektif, bisa aja dia ngetes atau menghampiri sekitar 27.800-an dolar, kena reject untuk lanjut turun, maka skenario untuk dead cat bounce pattern ini bisa terjadi ya. Kemudian bisa saya tambahkan juga. Nah, kemudian di sini saya bisa tambahkan juga untuk reward otoritas 0,38-nya, dan ya kita bisa lihat di sini sekitar 27.378 dolar. Nah, precisely memang kemarin ada saya sampaikan juga di sini adanya EMA 21 dan 34 juga secara daily. Maka ya kurang lebihnya area-area dekat sekali dengan Fibo otoritas 0,5 ini nih yang perlu kita pantau. Dia mampu break, retest untuk lanjut naik, atau di sini kena reject untuk dia lanjut turun. Nah, closing candle secara daily pada 15 Mei dia cuman bikin candle ke atas nih ya, istilahnya kayak cuman ngetes doang ya di sekitar 27.700 dolar. Kemudian dia closing yang di bawah ini di sekitar 27.167 dolar ya. Maka kita lihat di sini memang masih adanya pressure dari seller yang ya bisa aja untuk beberapa hari ke depan kalau misalkan rilis datanya itu tidak memungkinkan, bukan memungkinkan maksudnya nggak bagus lah untuk market ya, big possibility untuk skenario dead cat bounce ini ya bisa berjalan bahkan ngetes ke sekitar 24.900, 25.000, 25.300 dolar. Ini masih sangat possible. Ya baru nanti kita lihat di sini reaksinya seperti apa, apakah nanti dia create base, kemudian dari low time frame dia mampu break dan lain sebagainya. Baru mungkin ya ini kita bisa lihat atau mengekspektasikan akhirnya si Bitcoin lanjut naik lagi ya. Jadi perspektifnya masih sama dan pas juga kita bisa lihat di sini adanya rejection ya, lumayan kuat lah rejectionnya sehingga nggak mampu closing dengan bull candle cukup tebal. Dia malah ninggalin tail candle di bagian atasnya, sekarang baru red candle gitu ya. Jadi ya prepare untuk skenario terburuk jikalau memang dia mau masuki fase koreksi lebih lanjut lagi ya, teman-teman masih punya dana lah untuk ya let's say DCA lah dan lain sebagainya. Atau mungkin yang kemarin waktu dia drop sampai 25.800, 25.900 dolar, ini udah ada yang iseng beli, kejemput ordernya ya. Di sini ketika dia mantul istilahnya korektif seperti ini mau cicil jual ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu ya. Mungkin mau yang mau nunggu bawah lagi, tapi kalau yang udah beli kemudian istilahnya mau untuk cicil DC aja untuk long term dan lain sebagainya, mau di hold itu nggak masalah. Balik lagi ke trade plan dengan risk management kalian masing-masing gitu ya. Oke, next akan coba saya bahas lagi ya untuk si Bitcoin secara lower time frame. Nah, ini untuk si Bitcoin secara lower time frame khusus 1 jam kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika di sini bull candle besar muncul gitu ya, kemudian dia korektif mantul di EMA 2134 secara 1 jam, maka big possibility dia melanjutkan kenaikan ke next targetnya di sini. Itu di sekitar 27.700-an sampai 27.900-an dolar yang sebelumnya ini menjadi resisten lah pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Atau dari area sini kita akan mendapatkan rejection. Dia cuma bikin tail candle rejection, dia breakdown terhadap EMA 2134-nya. Ya retest di sini mantul untuk retest aja kemudian lanjut turun.
Dan ya, skenario ini kita bisa lihat ya, dia drop, retest, lanjut naik, terus lanjut turun lagi. Ngetes ke hampir sekitaran box bawah, jadi sekitar 26.800-an ya, sekitar area itu. Karena kenapa setan NRS itu terakhir kali adalah istilahnya demand yang angkat Bitcoin dari level area tersebut gitu ya. Dan ya kita bisa lihat di sini malah makin lama dia tersideway, posisi Bitcoin ini tersideway, tapi makin lama itu cenderung makin menurun gitu ya. Dan untuk concern saat ini masih sama untuk areanya. Ini coba akan saya hapus saja biar nggak terlalu rame ya posisi saat ini. Oke. Ya, untuk concern areanya itu masih sama di sekitar box merah ini. Ya, jadi kalau saja dari area sini akhirnya si Bitcoin ini terbreakdown gitu ya di sini. Dia dari sini drop ya, naik untuk retest aja. Sebentar nih, coba akan saya ganti dulu ya. Ini drop ya, kemudian di sini naik untuk retest aja terhadap EMA 21 dan 34 ya, and then dia retest kembali level ini menjadi key levelnya. Apakah di sini mampu mantul gitu ya? Kurang lebih seperti itu, atau malah dari area sini reaksinya dia malah closing di bawah, naik perlahan untuk retest untuk lanjut turun lagi. Nah, kalau lanjut turun itu bisa ngejar kisaran berapa, bro? Kalau kita pantau secara lower time frame ini dulu ya, di sini dulu. Ini dulu, teman-teman. Oke, di sekitar 26.300 sampai 26.480-an dolar. Kemudian next lagi di sekitar area ini. Ya, 26.100-an sampai 26.200-an dolar ya. Jadi ini menjadi key level untuk si Bitcoin saat ini. Kemudian untuk resistennya kita bisa pergunakan EMA 21 dan 34, plus kita bisa tambahkan juga area ini dulu. Ya, terakhir kali dia retracement atau pullback ke sana sini, lanjut turun lagi nih. Ya. Ini di sekitar 27.200 sampai 27.300 dolar lah ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area krusialnya, kemudian dengan beberapa next area target kalau terbreakdown. Tapi kalau di sini drop untuk mantul, ya ini bisa diperhatikan untuk next areanya ya. Jadi palingan itu beberapa hal atau beberapa area yang penting untuk si Bitcoin. Next, ini untuk Doge ya. Doge ini sempat saya bahas juga di beberapa video saya yang lama. Dan ya overall dia masih downtrend ya, clear banget ini downtrend secara daily time frame-nya. Ya jelas di sini tuh ya, di sini 1, kemudian 2 ya, kemudian di sini memang ekspektasinya kalau memang kemarin ini dia mantul dari box putih ini ya, setelah dia drop mantul perlahan ke box hijau, kemudian untuk lanjut turun lagi create yang namanya lower low lagi. Cuman dia nggak nyampe hit di box hijau ini ya, sebelumnya menjadi resisten ya teman-teman. Tapi dia cuman bermain di range tipis aja. Ini coba akan saya istilahnya ini saya hapus dulu ya, untuk proyeksinya akan saya hapus dulu biar nggak terlalu rame teman-teman ya, biar dilihatnya juga enak. Oke. Nah ya, di sini kita bisa lihat dia malah cuman create base aja di sini. Tuh di sini dia create base aja, bikin jarum manja ya, jarum nakal atas bawah gitu ya teman-teman. Kemudian akhirnya dia terbreakdown dari level area ini, area box putih ini. Sebelumnya kan berfungsi menjadi area resisten, support, resisten, become support lagi gitu kan teman-teman. Dan area itu udah mampu terbreakdown. Posisinya sekarang dia ini udah sempat retest nih di area box putih lebih bawah lagi, di sekitar 0,06759 sampai 0,06945 dolar nih, mendapatkan reaksi ya walaupun kecil doang reaksi mantulnya gitu ya. Dia cuma create base lagi. Jadi yang perlu diperhatikan ketika memang sama seperti sebelum-sebelumnya nih ya, dia drop signifikan, ini naik turun lagi, drop signifikan, ini create base doang, lanjut turun lagi. Nah untuk posisi saat ini masih sama teman-teman. Apakah dari area sini, ntar coba akan saya ganti pakai pad aja lebih enak. Di sini drop signifikan, kemudian di sini perlahan mantul ya, let's say retest aja terhadap EMA 2134 atau sedikit lebih atas di box putih ini ya, kemudian mendapatkan another rejection ya, ini bisa big possibility ngetes lagi di area sini, atau malah di sini dia cuma buat range, malah dia udah terbreakdown dulu gitu ya, dan ngejar area lebih bawah lagi ya, ngejar area di swing low pada pergerakan tanggal 10-9 Maret 2023 di sekitaran area ini nih teman-teman. Nah di sini ya, itu di sekitar berapa bro? Ini di sekitar 0,06258 sampai 0,06406 dolar. Nah hal yang lain yang berbeda yang perlu diperhatikan juga secara daily, ini juga bisa kita hubungkan ya, trendline untuk bagian bawah ketemu paling bawah lagi ya. Tuh kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kena touch 1, 2, 3 ya. Dan kalau saja untuk skenario
dia ngetes lagi ke area ini menjadi area krusial. Pertama itu area support, dan juga ada trendline support yang udah beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi yang signifikan. Jadi let's say di sekitar 0,0676 sampai 0,0694 dolar ya, sekitar area inilah menjadi area kunci ya, atau area key level untuk si Bitcoin yang untuk Doge ya, yang nanyain area kunci kalau dia retest ke sekitar berapa nih ya. Yang perlu dipantau dan diperhatikan ini dulu nih, di area box merah yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian untuk area atasnya secara daily kita bisa pergunakan EMA 2134 atau box putih yang sedikit lebih atas lagi. Next, ini untuk Doge ya, pembahasan terakhir untuk secara time frame 1 jamnya. Jadi kalau misalkan yang saya pribadi lihat untuk time frame 1 jam, kita bisa pergunakan juga untuk trendline bawahnya. So far udah beberapa kali kena touch ya, ini 1, 2, 3, 4 ini mendapatkan reaksi yang lumayan. Ketimbang posisi saat ini dia jauh lebih struggling nih pemantulannya ketimbang sebelum-sebelumnya. Kita bisa lihat ya reaksinya. Kemudian kita bisa lihat juga untuk bagian atasnya, di sini kita bisa hubungkan juga. Kurang lebih dia terbentuk ya sebuah rising wedge pattern, teman-teman, untuk si Doge ini secara time frame hourly atau 1 jamnya. Ya, kita bisa lihat juga reaksi dari buyersnya pun ini lebih lemah ketimbang sebelum-sebelumnya nih, waktu mantul sebelum-sebelumnya sama yang sekarang. Jadi ya prepare untuk skenario buruk kalau untuk Doge ya. Di sini akhirnya dia terbreakdown and then retest ya, big possibility untuk lanjut turun nih, ngejar beberapa area bawah seperti kisaran berapa nih, seperti di 0,07 sekian, kemudian di sekitar 0,06968 dolar dan lain sebagainya lah untuk area-area target si Doge secara time frame 1 jam atau hourly-nya gitu ya. Dan ya kalau misalkan secara daily-nya ini masih sama yang saya sampaikan. Kemudian kalau saya boleh tambahkan aja beberapa area ya, bisa dibilang support-supportnya lah ya, ini 1. Kemudian ini untuk area keduanya kita bisa ambil sedikit lebih bawah waktu dia bikin tail candle. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarannya atau area-areanya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk posisi Doge saat ini. Kemudian kalau dia masih kuat mantul ke atas kisaran berapa aja ya, di sinilah kurang lebihnya ini yang terdekatnya yang sedang di testing. Kemudian di sekitar berapa lagi bro, di sekitar sini dulu teman-teman. Nah di sini sama di highest levelnya nih. Nah di sini waktu dia kena reject teman-teman, ini di sekitar 0,073, kemudian di 0,0728, 0,07236 dolar lah, sekitar area itu ya, beberapa area resisten dan juga supportnya untuk si Dogecoin. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Doge ya, update-nya. Jadi kalau misalkan dia masih kuat bermain di dalam sebuah rising wedge-nya ya, ini beberapa next area target resisten. Tapi kalau misalkan dia udah terbreakdown retest ya, itu beberapa area targetnya ya. Jadi palingan itu semoga bisa membantu atau bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.